Presiden Jokowi hari ini di tanggal 7 Februari 2024 mengatakan bahwa dirinya tidak akan berkampanye. Dan ini sebenarnya sesuai dengan dugaan saya. Orang-orang yang terus kemudian mendengar karena tendensi politik dan juga tendensi ketidaksukaan mereka akan selalu beranggapan bahwa Pak Jokowi di sini cawe-cawe. Maka jalan kemenangan sebenarnya sudah mulus. Tidak akan ada apa yang akan terjadi. Saya katakan demikian karena ini sudah di dalam titik di mana tinggal tunggu Tuhan berkehendak. Dan dari situ kita akan lihat bahwa sebenarnya jika ternyata akan terjadi putaran kedua, maka Presiden Jokowi hari ini di tanggal 7 Februari 2024 mengatakan bahwa dirinya tidak akan berkampanye. Dan ini sebenarnya sesuai dengan dugaan saya. Dan tetap saja saat beliau mengatakan seperti itu dipolitisasi. Katanya beliau ini berubah lagi. Maka saya ingin tegaskan bahwa beliau tidak pernah mengatakan dia akan berkampanye. Dia simply mengatakan bahwa presiden itu boleh berkampanye. Pejabat boleh berkampanye. Asalkan tidak menggunakan fasilitas negara. Dan itu disikapi berbeda. Tapi kali ini, bahkan saat beliau mengatakan hal tersebut, ada juga sekumpulan wartawan-wartawan senior yang dari awal ini memang nggak menyukai Pak Jokowi, saya pikir ya. Ini mengatakan bahwa Jokowi ini menjadi mengkerut karena desakan pemakzulan dan banyak sekali sivitas akademika, maka Jokowi memutuskan untuk tidak kampanye. Saya pikir itu juga aneh. Karena dari awal Presiden Jokowi memang tidak pernah dan tidak ingin untuk berkampanye. Mengapa seperti itu? Apakah karena dia sudah yakin bahwa Prabowo dan Gibran ini akan menang? Maka nggak perlu juga dia harus berkampanye. Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Kita tahu bahwa politik ini tentang tanda, timing, dan respon. Jadi kalau saya melihat tidak ada satu langkah yang akan keliru. Saat beliau mengatakan bahwa presiden boleh loh. Dia ingin mengatakan kepada masyarakat bahwa hal tersebut boleh dilakukan. Tapi dia tidak melakukan. Dan memang sengaja itu tidak dirangkai karena agar terjadi sebuah dialektika. Tapi lebih daripada itu, ini adalah sebuah langkah politik untuk mengetahui siapa yang sebenarnya kawan dan siapa yang sebenarnya lawan. Cukup cerdas. Dan ini dilakukan memang untuk melempar respon. Sehingga orang-orang yang ditakutkan selama ini itu mengaku kawan, orang-orang yang selama ini itu melihat dan menunjukkan bahwa mereka ini ada di barisan, akan ketahuan saat mereka ikut mempolitisir hal tersebut tadi. Dan sebenarnya apa yang diberikan itu memang sesuatu yang tidak bisa diartikan kecuali kita memang secara objektif mengartikan perkataannya. Orang-orang yang terus kemudian mendengar karena tendensi politik dan juga tendensi ketidaksukaan mereka akan selalu beranggapan bahwa Pak Jokowi di sini cawe-cawe. Dan lucu karena saat dulu Pak Jokowi cawe-cawe dan mendukung PDIP, maka orang-orang PDIP ini tenang saja, mereka tidak risau. Tapi saat terus kemudian Bu Mega dan Pak Jokowi pecah kongsi, saat beliau ini terlihat mengatakan saja bahwa oh saya bisa loh cawe-cawe, langsung semuanya menjadi blingsatan. Sebenarnya yang dilakukan presiden ini cukup cerdas. Beliau ini berkampanye dengan tidak berkampanye. Coba saya ulang lagi. Beliau ini berkampanye dengan mengatakan bahwa dia ini tidak berkampanye. Beliau ini mengatakan tidak berkampanye, otomatis menunjukkan bahwa dirinya ini mencoba untuk netral. Dan karena itu orang akan simpatik dan orang akan mendukungnya. Dan jika mendukung Pak Jokowi, siapa yang akan dicoblos? Bukan 01 dan 03 tentunya. Ini pun dibarengi dengan sebelumnya mencabut laporan yang dilakukan oleh beberapa pihak terhadap Butet Kartarejasa. Dan saya melihat ini adalah sebuah cara yang baik juga untuk Presiden Jokowi berkampanye. Menunjukkan hal positif dan ini pasti akan direspon secara positif dan simpatik oleh para masyarakat, terutama para swing voter dan juga undecided voter. Ini juga sebuah upaya untuk meredam gelombang perlawanan yang semakin banyak hingga saat ini. Dan kita tahu bahwa Presiden Jokowi ini selalu memiliki langkah yang kita tidak pernah tahu akan mengarah kemana. Tapi apapun itu selalu ada sebuah apa yang langkahnya ini belum tentu akan dilakukan. Sehingga kita tidak akan bisa langsung memprotes tanpa sebelum kita berikan waktu dulu beliau ini akan melakukan atau hanya memberikan seperti ngetes saja. Apakah presiden bisa melakukan itu? Tentu saja bisa, terutama di era sosial media yang kejam seperti sekarang ini. Bahkan tidak hanya Pak Jokowi, Prabowo dan Gibran pun saya rasa nggak perlu berkampanye. Karena setiap berita positif yang melibatkan Presiden Jokowi itu sudah seperti kampanye mereka berdua. Ya walaupun ini sesuatu yang
debatable, orang akan bertanya bahwa loh ini boleh atau tidak, etik atau tidak, tapi kembali lagi bahwa apa tujuan dibalik itu semua? Tujuannya adalah menjaga agar persatuan bangsa tidak terjadi polarisasi antara kaum yang menggunakan agama sebagai sarana politik dan juga para kaum ideologis yang selalu berusaha untuk mempertahankan apa yang menjadi kepercayaan mereka. Dan dengan ini, apapun yang terjadi dalam pembangunan ini masih akan bisa diteruskan dalam periode yang berikutnya. Maka jalan kemenangan sebenarnya sudah mulus. Tidak akan ada apa yang akan terjadi. Saya katakan demikian karena ini sudah di dalam titik di mana tinggal tunggu Tuhan berkehendak. Tapi kalau ternyata Tuhan menggagalkan, ya sudah kita ikuti karena sudah berusaha semaksimal mungkin. Dan di titik ini, sebagai seorang pendukung 02, saya akan mengatakan bahwa jika terjadi sesuatu, terus kemudian nanti yang diangkat adalah 01, ya sudah saya akan tetap rela dan menganggap Anies dan Muhaimin adalah presiden dan wakil presiden Indonesia yang harus saya dukung selama 5 tahun ke depan. Demikian juga dengan Ganjar Pranowo dan Mahfud. Tapi dengan ini semua, dengan apa yang sudah terjadi, maka kita tinggal menanti. Daripada kita tidak berusaha maksimal dan kenyataannya nanti calon kita akan kalah, maka kita akan bertanya-tanya, jangan-jangan saat itu seharusnya mencoba lagi lebih maksimal dan lebih kuat lagi, dan ini semua seharusnya nggak terjadi. Nah, maka penyesalan tersebut saya pikir tidak akan terjadi lagi nanti. Dan ini semua didukung karena saya lihat nanti di akhir-akhir menuju ke 14 Februari, Presiden Jokowi ini akan melakukan sebuah langkah populis yang akan membuat orang-orang ini lebih simpati lagi dan menjatuhkan pilihan kepada Prabowo dan Gibran. Apakah ini senjata terakhir? Tidak. Karena Pak Jokowi tentu saja akan menyimpan untuk putaran kedua. Jika terjadi putaran kedua, maka senjata yang paling luar biasa ini akan dijatuhkan. Bom yang paling besar akan diledakkan, dan di sini ledakan simpati akan muncul dan orang-orang akan menjatuhkan pilihan mereka kepada Prabowo dan Gibran. Dan melihat ini dan apa yang pernah saya bahas sebelumnya, yang saya takutkan, keblunderan ini malah tidak akan terjadi kepada Prabowo dan Gibran. Akan terjadi lebih besar kemungkinan malah terjadi kepada pasangan 03 karena mereka ini kebingungan. Mereka tidak tahu stand position mereka akan di mana. Mereka masih harus tetap mengakomodir keinginan ketua umum mereka. Tapi ternyata keinginan di lapangan ini berbeda. Maka yang akan terjadi nanti, kebingungan ini akan menjadi pengurangan atau terjun bebasnya elektabilitas mereka. Kita akan bahas di konten yang lainnya, dan dari situ kita akan lihat bahwa sebenarnya jika ternyata akan terjadi putaran kedua, maka Prabowo dan Gibran akan ditemani oleh Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Coba tonton tayangan setelah ini. Dan oleh karenanya putaran pertama sebenarnya ini masih sangat mungkin untuk terjadi. Dan jika itu terjadi, ini akan terjadi dalam hitungan hari. Jika ternyata putaran pertama tidak terjadi, maka dekat sekali kemungkinan untuk putaran pertama. Ini tentu saja akan tetap menggetarkan lawan dan membuat para pemilih 02 akan lebih solid dan lebih dominan. Dan ini adalah satu hal yang akan terjadi, yang kalau ternyata, saya katakan tadi, jika Tuhan menghendaki, maka ini semua akan menjadi kenyataan. Dan jika tidak, maka sudah saatnya ya legowo saja. Pak Prabowo juga nggak akan bisa nyalon lagi, dan saya pikir ini adalah percobaan yang ya worth to try. Dan ini adalah apa yang akan saya lihat. Jokowi pun bahkan tidak akan terlihat memihak selain sejauh ya makan bakso sama Gibran dan juga Kaesang atau hal lain yang masih bersifat simbolik. Tidak akan ada pernyataan terbuka. Dan ini saja sebenarnya sudah memuluskan jalan Prabowo Gibran untuk menangi pemilu hanya dalam satu putaran nanti. Terima kasih atas perhatian kalian, dan pastikan kalian menyoblos atau memberikan suara kalian di tanggal 14 Februari. Jangan lewatkan, pilihlah presiden dan wakil presiden sesuai dengan pilihan kalian, dan semoga Tuhan akan memberkahi jalannya pemilu aman, tentram, dan damai hingga pelantikan presiden kelak nanti. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.